الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Dan Alhamdulillah Rabbil Alamin, saat ini kita sudah bersama guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Aswan Fa'i, dengan tema kita atau subtema kita, kunci hidup sehat dalam Islam. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya guru ya. Alhamdulillah bisa ketemu lagi sama Habib. Allahumma sholli Muhammad. Kangennya udah lama banget Kiai. Alhamdulillah, sehat ya. Alhamdulillah. Baik, silakan Kiai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man ittaba'a sunnatah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga momentum yang penuh dengan hikmah di sore yang penuh berkah ini akan menjadi investasi kebaikan kita di akhirat kelak, dan mudah-mudahan ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga membawa kebaikan kita dunia dan akhirat. Berkenaan dengan tema pada sore hari ini, yaitu tentang kunci hidup sehat dalam Islam. Ketika kita bicara tentang Islam, pasti kita akan bicara sedikit tentang siapa yang menurunkan Islam, siapa yang menciptakan Islam, kemudian Islam ini diamanahkan kepada siapa. Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan udkhulu fis-silmi kaffah. Berislamlah engkau secara totalitas. Nah, Islam itu nggak boleh setengah-setengah. Bajunya Islam, sarungnya bukan Islam. Pecinya setengah Islam, itu belum Islam. Kemudian tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sebuah sabda Rasul, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan sesuatu kecuali engkau akan melanggarnya. Nah, ini penting kita ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengenai apa dan bagaimana serta perbuatan perilaku kita semua wajib berkiblat kepada Rasulullah.
Sebagaimana dalam Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan. Kalau suara kayaknya bagusan ini ya. Maklum aku udah kolot, udah aki-aki ini mana udah ya. Insyaallah terus semangat ya. Amin, insyaallah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menerangkan bahwa Rasul itu sebagai kiblat buat siapa mereka yang beriman. Semua amal perbuatan. Bahkan ketika sahabat bertanya kepada istri daripada baginda Nabi, jawab baginda Nabi, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasul itu Quran. Akhlak Rasul Quran. Karena itu, sebagai seorang Nabi dan seorang Rasul yang punya tanggung jawab dari Allah untuk menyampaikan risalah, maka di dalam apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini pun banyak hal yang berkenaan dengan kesehatan. Kesehatan tidak akan pernah bisa dipisahkan dengan ibadah dan ketaatan, nggak bakal bisa. Orang mau sholat kalau kena asam urat tingkat tinggi karena dia suka makan jeroan, ya berarti dia tidak islami sehingga sholatnya terganggu. Ini yang disebut relevansi antara sholat, ibadah dengan menjaga kesehatan. Itulah kenapa acara kita yang indah ini mengambil tema tentang kesehatan menurut Islam. Ingat sabda Rasul dalam sebuah hadis yang lain menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penghalau buat umat. Dari apa? Dari mereka berbondong-bondong masuk ke dalam neraka. Antahafatu finnar. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam neraka. Katahafutil firash awid dubab, bagaikan berbondong-bondongnya laler dan laron kalau melihat cahaya. Nah, inilah kehidupan. Karena itu, sebagai umat yang beriman, maka kita mengambil Rasul sebagai pedoman di dalam menjaga kesehatan. Ya, supaya apa? Supaya engkau bisa beribadah dengan lebih baik. Supaya engkau bisa melakukan ketaatan lebih baik. Supaya bisa membaca Al-Quran lebih baik. Supaya bisa mengamalkan isi Quran lebih baik. Semua ini dimaksimalkan dengan apa? Dengan kesehatan yang kita miliki. Rasul pernah bersabda, farhatani magbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua hal, dua kesenangan, dua kegembiraan yang dengan dua ini manusia gampang tertipu. Yang pertama adalah sehat. Saking asik dengan sehatnya, dia tidak mengendalikan dan tidak menjaga dirinya sehingga jatuh kepada sakit. Dan yang kedua, dia punya waktu kosong, dia sia-siakan begitu saja. Asik main sosmed sampai 2-3 jam. Tadarus Quran 10 menit udah nafas tersengal-sengal. Itu bukan jamaah TV kita, bukan jamaah yang sebelah sana. Ya. Nah, ini yang membuat manusia tertipu. Yaitu apa? Kesehatan dan waktu yang terbuang. Waktu kosong. Karena itu baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai pedoman kita dalam menjaga kesehatan yang berkenaan dengan Islam. Rasul beserta para ulama yang menjadi rujukan pengetahuan kita, karena al-ulama warasatul anbiya. Guru-guru kami mengajarkan kepada kami bahwa penyakit itu ada dua. Berarti kalau nggak bisa menjaga kesehatan itu ada dua resikonya. Yang pertama sakit jiwa, yang kedua sakit badan. Nah, dalam kesempatan ini saya sedikit membahas tentang teknik apa sih yang Rasul lakukan ketika beliau untuk menjaga kesehatannya. Saya nggak bisa cerita banyak karena banyak sekali keindahan dan teknik menjaga kesehatan Rasulullah. Wabil khusus di dalam kitab Tibun Nabawi Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu dibahas. Kenapa kok tetap panduan pokok kita tentang menjaga kesehatan supaya tidak terkena penyakit jiwa? Penyakit jiwa ini penting. Orang puyeng karena nggak bisa bayar cicilan.
Betul nggak? Bener. Akhirnya tulang belakang nyut-nyutan, darah naik, kolektor nelpon, deg-degan, sakit badan bukan? Ah itu jiwa yang punya utang. Ini kayaknya nggak punya utang ya? Utang tuh jangan dipikirin, ya dibayar aja. Ternyata jiwa itu penting berhubungan dengan kesehatan. Coba lihat mereka-mereka yang berbuat curang, yang menipu rakyat, merampok uang rakyat. Kebanyakan di akhir ujung hidupnya mereka punya penyakit yang berat. Dikarenakan apa? Tidur pun tak nyenyak, malam bagaikan siang hari. Nah ini yang harus kita perhatikan. Jadi ada penyakit jiwa, ya itu akan berakibat kepada badan. Dan yang kedua adalah penyakit badan yang kita tidak mampu menjaga kesehatan. Apa sih yang harus kita jaga dalam urusan menjaga kesehatan badan? Yang pertama, Rasul itu gemar olahraga. Ah itu dia tuh. Nah kelihatan ya. Seneng banget. Beliau kayaknya suka olahraga soalnya badannya Masya Allah ya. Rasul itu senang olahraga. Yang Rasul biasa lakukan itu adalah jalan. Cepat jalan beliau, cepat. Bahkan para sahabat tuh kagum dengan Rasulullah. Itu Rasul padahal jalannya bareng. Kok bisa duluan jauh ke sana? Makanya dalam istilah hadis, bumi seperti dilipat buat Rasulullah. Tapi secara psikis, secara realitas memang Rasul tuh kalau dalam bahasa kebugaran, ya pakar-pakar kesehatan, pakar-pakar olahraga mengatakan hipsnya Rasul itu kuat. Karena beliau itu terbiasa jalan kaki, suka silaturahim ke rumah sahabat, mampir ke Qori, mampir ke host, mampir ke pakar-pakar musik kita. Ya, Rasul senang begitu, datang berkunjung dengan jalan kaki. Rasul pergi ke Baqi, makam para sahabat. Kata siapa Rasul tidak suka ziarah kubur? Rasul rajin ziarah kubur. Baqi, bahkan di penghujung wafatnya Rasul itu rajin menziarahi kubur Baqi. Bahkan Sayyidah Aisyah sempat kehilangan Rasulullah. Kemana Rasul ini? Berapa malam tidak kelihatan. Gak taunya Rasul sudah ada di makam Baqi, ngomong sama kuburan. Ada hadis sahih. Rasul suka berjalan ketika ke pasar atau ketika kepada urusan-urusan tertentu. Rasul senang berjalan. Bahkan menurut hadis Sayyidah Aisyah, Rasul itu pernah berlomba lari dengan Sayyidah Aisyah. Waktu Sayyidah Aisyah masih muda, kata Sayyidah Aisyah, Rasul kalah gitu loh, gitu ya. Kata Sayyidah Aisyah, tapi ketika aku sudah makin gemuk begini, aku kalah oleh Rasulullah. Tuh hebatnya. Allahumma Muhammad. Ya, seorang istri memuji dan menceritakan tentang bagaimana dalam keluarga Rasul melakukan sebuah rutinitas yang bernama olahraga. Yang kedua, yaitu apa? Menjaga apa yang masuk, yang dimakan oleh kita. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum silakan, tapi jangan berlebihan. Karena Allah nggak suka dengan apa mereka yang berlebihan dalam makannya. Pemirsa dan juga teman-teman yang hadir di sini, bicara tentang makanan, ya tidak semata-mata dengan bagaimana cara makannya, tapi yang harus kita perhatikan juga zat makanan itu sendiri. Apakah ada yang haram di dalamnya? Karena bila kita memakan sesuatu yang ada haram di dalamnya, maka jangan salahkan bila tubuhmu ini enggan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mendapatkan makanannya? Apakah dengan cara yang halal atau dengan cara mengurangi timbangan? Yang ketiga, bagaimana memproses makanan ini serta penyimpanan makanan ini. Karena di zaman sekarang, mohon maaf, banyak food court bertebaran di mana-mana. Betul. Banyak makanan-makanan asing yang buka counter di negeri kita ini. Tapi mohon maaf, di antara konten dan ingredient yang ada di dalam makanan tersebut belum tentu halal. Itu dia guru. Ya, ada makanan dari negeri A suka pakai mirin. Mirin itu arak putih, hukumnya haram. Dan mereka pakai itu karena resep yang dipakai dari sana. Ada juga yang pakai angciu.
Nih buat para pedagang pecel lele. Oh, Jangan suka campur angciu. Di Dan pecel lele buat di pinggir-pinggir. pelanggan penyedia makanan seafood juga suka pakai angciu. Saya pernah datang langsung, kebetulan saya kenal, saya tanya, pakai angciu nggak? Pakai Ustadz. Kenapa pakai? Ini kan arak. Habis penyedap Ustadz. Jangan, yang engkau menyediakan kepada saudaramu orang-orang beriman di luar sana. Akhirnya dia berhenti. Udah, saya nggak pakai angciu Ustadz. Kue, hati-hati dengan rum. Ramnya iya. Ram. Iya. Ram. Iya. Ya, ternyata banyak. Bahkan kalau kita mau kupas lebih banyak lagi, ada istilah, maaf, di dalam Al-Quran yang diharamkan itu adalah babi. Ya, di dalam bahasa makan itu namanya forsin. You don't understand what forsin is meaning. Iya. See? Empat dosa sin. Jadi seperti itu, ya. Iya, Makanan itu zatnya pun penting buat kita pelajari dan kita ketahui. Nah, di bulan Ramadan ini pun kita sebenarnya diperintahkan Allah untuk menjaga diri, untuk menjaga diri daripada makan berlebihan. Makanya nanti pas buka puasa, ya, jangan ketika beduk adzan langsung nyerbu makanan seperti pasukan yang kelaparan. Jangan. Ikuti sunnah Rasul, makan 3 butir kurma, minum air putih, sholat. Benar. Biar dia berproses. Ya, kenapa? Karena mestinya orang yang habis puasa 30 hari, pada hari ke-31 dan 32 setelah Ramadan, mestinya badannya Sehat. ramping. Benar. Mestinya. Ya. Nah, selain itu, yang harus dijaga oleh kita untuk menggapai kesuksesan menjalani kehidupan dengan memahami kunci-kunci kesehatan ini adalah pelihara diri daripada iri, dengki, dan dendam. Penyakit hati itu guru. Penyakit hati. Kenapa Ustadz? Kenapa saya masukkan penyakit hati ini ke dalam kunci kesehatan? Karena banyak orang yang karena penyakit hati ini badannya jadi tidak sehat. Benar banget guru. Benar. Mungkin Antum pernah baca artikel bahwa senyum bila kita senyum itu menarik sedikit saraf. Iya. Tapi ketika kita cemberut, kita marah, itu menarik banyak saraf. Nah, ini yang harus kita hati-hatikan dan kita jaga, ya. Kemudian ketika kita tidak tenang dalam kehidupan pun, maka aliran darah pun tidak stabil, degup jantung dan organ-organ lain pun akan terganggu. Jadi 3 hal secara universal yang harus kita pahami, bahwa 3 hal ini adalah sangat penting. Olahraga, mengendalikan dan menjaga makan, serta penyakit hati tadi. Ya. Ya Allah, lengkap deh tuh Kiai. Masya Allah, terima kasih ilmunya guru. Sama-sama. Aduh ya, kita jaga yuk mulai sekarang ya. Bagaimana badan kita, apa yang kita makan, yang halal semuanya ya. Dan kita banyakin zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala biar penyakit hati kita pergi semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Haji Khalil Nafis, dengan subtema kita memilih makanan terbaik sesuai sunnah. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.